Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data-data dalam fakta bicara yang akan disampaikan oleh Ajeng Kamarati berkaitan dengan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Ajeng, silakan. Terima kasih Kevin Egan. Ya, pemirsa, tim TGPF telah menyampaikan hasil penyelidikannya terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Oleh tim TGPF, kasus penyerangan terhadap penyidik KPK tersebut kembali diserahkan kepada pihak Polri untuk proses lebih lanjut. Dan kami akan hadirkan data dan fakta perjalanan kasus Novel Baswedan dan kasus-kasus besar yang pernah ditanganinya berikut ini. Fakta yang pertama, kami akan mengajak Anda mengilas balik sedikit, yakni kronologis kejadian penyerangan Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017 atau lebih dari 2 tahun yang lalu. Saat itu setelah sholat subuh bersama temannya, ia dihadang oleh 2 orang, yakni orang-orang ini menyiramkan air, yakni yang disinyalir bahwa air ini merupakan asam sulfat. Nah, ini akhirnya menyebabkan mata kiri Novel Baswedan terluka parah. Tidak lama dari itu, sekitar 11 hari pemirsa, kemudian 21 April 2017, polisi akhirnya memulai dari pemeriksaan kasus ini. Kasus ini diperiksa hingga pada November 2017, selama rentang antara April hingga November 2017, polisi memeriksa 4 orang terduga pelaku dan saksi yang dikumpulkan tidak main-main, ada 73 orang saksi yang dikumpulkan dan diperiksa dalam kasus ini selama rentang April hingga November 2017. Dan dari situlah polisi mencoba untuk membuat sketsa wajah terduga pelaku penyiraman air keras atau air asam sulfat. Selanjutnya pemirsa, dalam fakta bicara kita juga akan membahas mengenai tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang dibentuk pada 8 Januari 2019 atau awal tahun ini. Sebenarnya TGPF ini harus bekerja sekitar 6 bulan lamanya dan menyimpulkan apa yang kira-kira menjadi temuan dari tim ini selama 6 bulan bekerja. TGPF ini dibentuk dari 65 orang yang bertugas untuk mengusut kasus ini dan menemukan berbagai temuan terkait dengan kasus Novel Baswedan tersebut. Ada 52 orang yang terdiri dari anggota Polri, 6 orang dari perwakilan KPK, dan 7 pakar yang diambil dari luar kepolisian. Fakta selanjutnya yakni masih soal temuan TGPF. Temuan TGPF kalau Anda ingat kemarin memang sudah dilihat tadi dalam tayangan sebelumnya, sudah dilakukan konferensi pers mengenai temuan ini. Temuan TGPF diserahkan kepada Kapolri. Hasilnya yakni yang pertama diperiksa Jenderal Bintang 3. Yang kedua disimpulkan bahwa apa yang terjadi penyiraman air keras atau air sulfat ini kepada Novel Baswedan berlatar belakang politik dan ada juga karena 6 kasus korupsi yang selama bertugas di KPK dan juga polisi ditangani oleh Novel Baswedan. Dan juga sejauh ini sudah ada 4 terduga pelaku yang ditemukan dan diduga sebagai pelaku dari penyiraman asam sulfat dari Novel Baswedan. Selanjutnya kita simak fakta berikutnya. Sebenarnya apa yang menjadi kendala dari pengusutan kasus Novel Baswedan hingga 2 tahun lebih tidak terungkap? Yang pertama yang menjadi kesulitannya adalah hasil analisa dari CCTV yang sebenarnya tidak jelas pemirsa. Apabila Anda lihat ini juga banyak sekali dipublikasikan. Tadi kita juga sudah melihat di tayangan sebelumnya. CCTV ini rekaman tidak jelas. Pihak kepolisian juga sudah bekerja sama dengan polisi federal Australia untuk melihat kira-kira seperti apa wajah yang melakukan penyiraman asam sulfat kepada Novel Baswedan. Ini sampai sekarang belum juga jelas. Yang kedua, hasil TKP rusak. Sidik jari dalam alat bukti hilang. Jadi pihak kepolisian ini juga tidak bisa menemukan siapa kira-kira yang melakukan penyiraman karena sidik jarinya tidak terlihat dengan jelas. Yang ketiga, pernyataan saksi yang berubah-ubah tentang sketsa wajah pelaku. Nah, sketsa wajah pelaku ini yang memang menjadi kunci dari kasus ini agar bisa dilihat kira-kira siapa yang melakukan penyiraman asam sulfat terhadap Novel Baswedan. Dan pemirsa, kami akan hadirkan juga informasi menarik lainnya ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut ini.